Baik, pertama saya memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya Servasius Piangwaking. Saya dari kelas B semester 7. NIM saya 180303052. Kali ini saya akan mereviewkan dalam bentuk video tugas mata kuliah PK dan S. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana, Kupang, 2021. Populisme dan politisasi dari COVID-19, krisis di Eropa. Meskipun perdebatan tentang hubungan antara krisis dan populisme adalah yang panjang, beberapa penulis setuju bahwa dugaan situasi krisis adalah berisyarat bagi munculnya mobilisasi kerakyatan, atau setidaknya itu mereka dapat mendukungnya. Sementara dampak COVID-19 belum menjadi sama di negara-negara seluruh dunia. Banyak dari mereka pandemi ini telah menjadi kesehatan terbesar dan setelahnya krisis ekonomi sejak Perang Dunia II. Meskipun sifat khas dan krisis ini bagaimana adalah tidak jelas bagaimana populasi dapat mengambil manfaat darinya. Seperti bencana lainnya atau peristiwa alam COVID-19 sulit dipolitisasi, yaitu menjadi arena konfrontasi politik di antara partai-partai dengan perpecahan tradisional. Setidaknya di tahap awal krisis ini telah muncul tanpa dipicu oleh populis sebagai akibatnya kegagalan elit, migran, dan lain-lain. Populisme adalah konsep yang pada dasarnya diperebutkan dan ada perdebatan panjang tentang definisinya dan apakah itu dapat dianggap sebagai ideologi. Pengertian populisme, pembelajaran orang baik dengan serangkai pengertian populisme, pelajar orang baik dengan serangkai elit jahat dan kelompok luar yang mengganggu dalam kurung pengecualian penting termasuk militer 2016 dan Ubrinati 2019. Populis di demokrasi barat hadir diri mereka sebagai demokrat asli yang berkomitmen untuk menjelaskan kepada rakyat apa yang salah, siapa yang harus disalahkan, dan apa yang harus disalahkan untuk membalikkan situasinya. Untuk semua masalah utama yang mempengaruhi rakyat, penilaian positif rakyat, dengan demikian digabungkan dengan fitnah musuh-musuh mereka, yaitu elit yang dituduh arogan, korup, dan banyak sebagai hal. Umumnya bertindak melawan rakyat dan keluar kelompok migran LGBT dan lain-lain dituduh yang lainnya yang sifatnya hakiki dan orang-orang nyata. Demikian pula konsep krisis telah banyak dikaitkan dengan populisme. Meskipun ada beberapa perdebatan tentang sifat tautan antara dua fenomena, krisis adalah istilah dengan sejarah panjang dalam bidang filsafat politik dan ilmu politik. Dalam kurung Konselfrek 2006. Di dalam filsafat politik dan ilmu politik Konfus 2016 dan perspektif yang berbeda ahli teori klasik seperti Karl Marx tahun 1981, Antonio Gramsci 1971 dan Jürgen Habermas 1975 dianggap krisis sebagai konjuktur kritis yang melemahkan otoritas negara dan menawarkan kesempatan untuk perubahan. Krisis bukan hanya fenomena objektif. Dia juga perlu diresepsikan secara subjektif atau didorong secara diskursif terdepan oleh para aktor politik. Menurut Colin Hay 1999 sampai 317, konsep krisisnya adalah di mana-mana dalam pemikiran sosial dan politik itu tetap menjadi salah satu yang paling konsep yang sulit dipahami, tidak tepat, dan umumnya tidak ditentukan dalam teori gudang senjata. Dalam literatur, konsep krisis digunakan untuk menyebut kondisi proses dan properti yang paling tidak komplement. Sebagai contoh, krisis umumnya dianggap sementara tetapi mereka juga dapat permanen bersih. Mereka adalah penyimpanan satu kali dan peristiwa alam
tetapi mereka juga bisa menjadi siklus. Biasanya mereka punya solusi, tapi mereka juga bisa menjadi tidak terpecahkan. Mengatasi kesenjangan ini dengan membuat perbedaan analitis antara komponen objektif dan subjektif dan krisis, lihat juga Habermas 1975. Di satu sisi, kontradiksi dapat dengan sengaja ditangani oleh agen melalui intervensi dan menentukan atau tidak meyakinkan komponen objektif. Sebaiknya, kontradiksi yang dapat dideskripsikan secara subjektif seperti itu dan tidak diakui secara publik NS. Kombinasi dari dua komponen ini menghasilkan tipiologi di mana krisis hanyalah salah satu dan berbagai jenis kontradiksi sistem yang mungkin terjadi dan tanggapan. Tanggapan sebuah krisis adalah di mana kontradiksi sistematik, yaitu kegagalan secara luas, dianggap menonjol dalam politik, budaya atau ideologi secara luas dianggap menonjol dalam politik, lingkup dan intervensi yang menentukan dan transformasi struktural adalah dilaksanakan. Krisis politik terjadi ketika rasionalitas umum dipecahkan masalah menjadi kabur dan ketika agen dapat terlalu kewalahan dalam menangani fakta di semua bidang krisis. Nama-nama lainnya untuk itu adalah kegagalan, titik kritis, dan keseimbangan bencana. Kegagalan adalah akumulasi kontradiksi sistematik yang belum terselesaikan dan difungsi gejala nasional yang mereka hasilkan. Terlepas dari persepsi individu atau kesadaran ini memberikan prakondisi struktural untuk krisis yang dirasakan. Kondisi yang diperlukan tetapi tidak cukup untuk krisis. Dalam situasi kontradiksi sistematik yang tidak dirasakan, kemudian membuktikan menjadi penentu dalam hal transformasi sistem yang bersangkutan. Akhirnya, equilibrium bencana dalam kurung Gramsci 1971 mengacu pada situasi di mana gejala kontradiksi sistem biasanya diakui sebagai masalah yang lebih luas, bahkan tanpa adanya mobilisasi dan intervensi yang menentukan. Pandemi COVID-19 membawa negara-negara Eropa ke krisis yang aneh. Situasi di mana baik sistem perawatan, kesehatan nasional maupun kesehatan dunia. Organisasi mampu memprediksi atau mengendalikan risiko, dan di mana ilmu kedokteran tidak mampu menghadapi pandemi secara efektif atau rasional. Sifat krisis tidak cocok dengan memecahkan masalah bersama, skema krisis ekonomi atau migrasi, dan ini adalah perbedaan utama scan dengan dekade terakhir Eropa yang dilanda krisis di mana populis setelah dewasa terkadang berperan aktif. Peran krisis dalam populisme kontemporer. Dalam paragraf ini, kita perlu menguraikan literatur tentang krisis dan itu pada populisme untuk lebih memahami peran krisis dalam keangkitan krisis dalam sastra populis kontemporer diperdebatkan. Sementara itu cukup umum untuk menentukan referensi krisis dalam liberal populis. Karena teori pembagian memenuhi krisis Eropa, dalam kurung Hoge and Marx 2017 dan Europatisme seperti populisme menjadi lebih mainstream. Berfokus pada populisme Amerika Latin, Ken Lobert 1995 sampai 2015 dengan cara yang sama berpendapat bahwa institusi politik yang lemah dan krisis representasi memicu berbagai jenis mobilisasi populis di kawasan top-down atau mobilisasi playhistory, yaitu Hugo Chavez di Venezuela hidup berdampingan dengan mobilisasi dan bawah ke atas partisipatif dalam kurung, yaitu Evo Morales di Bolivia. Krisis tentu saja bisa memiliki sifat lain selain representasi politik. Kurt Weyland dari 1999 sampai 1995 berpendapat bahwa krisis multilateralisme ekonomi memicu munculnya populisme di Amerika Latin dengan referensi khusus untuk Carlos Menem di Argentina.
Baik, mungkin cuma itu saja hasil review saya yang saya buat dalam bentuk video. Terima kasih.